Nah, itu yang salah, yang saya tidak setuju. Nah, itu dia harusnya Tanya pemimpin Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin Jadab yang berhasil dikuliti oleh pesulap merah. Jauh sebelum itu, kesaktian sejumlah paranormal ataupun praktisi supranatural turut dibongkar habis oleh pria berambut merah ini. Tak sekadar mengupas tuntas berbagai trik sulap berlabel kesaktian sejumlah paranormal lewat channel YouTube-nya. Pesulap merah bahkan bertemu langsung dan meladeni tantangan praktisi supranatural dan saling adu kesaktian. Ki Raden Surya Mudana. Bermula dari undangan dan tantangan pembuktian tentang kebenaran ilmu pelet dari guru besar Padepokan Spiritual Nusantara, Ki Raden Surya Mudana, pesulap merah pun melakoni tantangan tersebut. Saat bertemu pihak Padepokan Nusantara, Ki Raden Surya Mudana mengklarifikasi tudingan pesulap merah yang menyebut jika konten YouTube mereka adalah pembodohan publik. Padepokan Nusantara mengklaim jika konten mereka memang hanyalah hiburan, namun pesulap merah menimpali dengan jawaban menohok. Menurutnya, jika memang hanya hiburan, mengapa tidak dijelaskan bahwa praktik dalam sejumlah konten YouTube Ki Raden adalah rekayasa? Bagi Marcel, penjelasan dan pembelaan memang jamak dilakukan oleh mereka yang ketahuan melakukan konten pembodohan dan berdalih menyebutnya sebagai hiburan saat terpojok. Walau berupaya membuktikan jika pelet itu ada, namun Ki Raden Surya mengaku tidak percaya dengan kegaiban dan kesurupan. Pernyataan itu cukup membingungkan dan bertolak belakang dengan pernyataan di sosmed. Saat diminta membuktikan praktek ilmu pelet, Ki Raden tak bisa melakukannya. di channelnya, berarti itu sugesti aja, yang Sugesti. semua yang dimainin ya. Betul, sugesti. Ya, dari yang mulai gini. Ia kini malah menyatakan bahwa ilmu pelet hanyalah efek dari pikiran alias hipnosis. Namun ia berdalih jika praktek pelet memang nyata dan terjadi di masyarakat. Sejumlah konten Ki Raden terkait pelet kini tak terlihat lagi di channel YouTube-nya. Kabarnya, pengikut perisai batin memiliki ilmu bela diri yang bersifat laduni. Ini berarti mereka yang menguasai ilmunya tidak dapat tersentuh bila diserang oleh orang lain. Pihak yang menyerang bisa-bisa malah terpental, menjadi kaku, lemas, hingga pingsan. Berpedoman pada ilmu yang telah diperolehnya, pesulap merah meyakini jika ilmu laduni tidak terbukti secara ilmiah. Dalam prakteknya, orang-orang bisa tersungkur atau terpental saat melakukan serangan pada mereka yang diklaim punya ilmu perisai batin. Menurut Marcel Radival, hal itu adalah karena pengaruh hipnosis. Demi membuktikan teori dan keyakinannya, pesulap merah pun bertemu dan berjibaku langsung dengan pimpinan perisai batin. Pesulap merah tak kesulitan membobol pertahanan Yuli Mulyana, bahkan dalam 3 kali percobaan berturut-turut. Menurut praktisi hipnosis tersebut, ia mampu melakukannya karena ia tahu cara menangkal sugesti hipnosis yang coba diberikan oleh Yuli Mulyana. Bang Haji Ridwan. Barsan Radival yang tergabung dalam Tangerang Hypnotis Community ini juga menerima tantangan dari praktisi supranatural dan juga YouTuber Bang Haji Ridwan. Pria dengan dandanan smoky itu diketahui pernah membongkar trik sulap kebal senjata ala Bang Haji Ridwan. Ia pun menegaskan jika konten itu adalah konten tipu-tipu dan pembodohan publik. Dalam sebuah pertemuan, pesulap merah meminta pihak Bang Ridwan menegaskan agar menyebutkan kontennya sebagai konten hiburan bukan real. Sementara itu, Bang Haji Ridwan yang berjuluk pemburu hantu menyebutkan jika pesulap merah tidak memiliki kode etik karena membongkar rahasia konten supranatural. Kali berikut kedua pihak lagi-lagi berbeda pendapat tentang kemampuan Bang Haji Ridwan memasukkan jin dalam botol. Menurut Marcel, hal itu adalah praktik perdukunan dan tidak ada dalam ajaran Islam. Sementara Haji Ridwan terkesan menyatakan jika hal tersebut sah-sah saja, sebab adanya perbedaan hingga 73 golongan dalam Islam. Hingga ia menganggap wajar ada perbedaan halal dan haram. Namun saat minta dibuktikan kemampuan Bang Haji Ridwan memasukkan jin dalam botol, sang pemburu hantu tak bisa membuktikan ucapannya. Mbak Rara. Salah satu fenomena menarik yang disorot dunia dari perhelatan GP Moto Mandalika pada Maret 2022 lalu adalah aksi Mbak Rara si pawang hujan yang meredakan hujan hingga balapan yang sempat tertunda akhirnya bisa dimulai.
Rupanya, dalam pandangan Marcel Radival, apa yang dipraktekkan oleh Mbak Rara bukanlah perkara gaib dan kesaktian namun memiliki penjelasan ilmiah. Untuk membuktikan teori ilmiahnya, si rambut merah kemudian bertemu langsung dengan paranormal Ki Rawa Panggia, guru besar Padepokan Kembang Nusantara. Ki Rawa Panggia juga diketahui sebagai praktisi pawang hujan. Dalam diskusi tersebut, Marcel menanyakan langsung pada sang guru besar apakah manusia bisa mengatur cuaca? Sebagai seorang yang kerap dimanfaatkan jasanya sebagai pawang hujan, pria yang kerap disapa Bang Awe itu mengatakan bahwa pawang hujan tidak menghilangkan hujan, seperti persepsi masyarakat selama ini. Menurutnya, pawang hujan hanya membuat kondisi cuaca lebih bersahabat. Jikapun berhenti total, ia menyebutnya sebagai faktor keberuntungan saja. Selanjutnya mereka membahas tentang penggunaan singing bowl seperti yang selalu digunakan Mbak Rara saat melancarkan aksinya menaklukkan hujan. Jika Mbak Rara menggunakan media singing bowl, Bang Owe sendiri menggunakan rokok. Keduanya bukanlah alat kesaktian, namun hanya sebagai media untuk menciptakan belief system. Sama dengan cara kerja singing bowl yang menciptakan efek relaksasi, dengan merokok, Bang Owe merasa dapat semakin rileks hingga ia bisa berada dalam gelombang otak tertentu dan dapat menyatu dengan alam. Dalam kondisi tersebut, ia mengaku bisa berkomunikasi dengan alam dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membuat hujan lebih bersahabat. Ki Rawa Panggia pun menyebutkan jika hal tersebut linear dengan ilmu fisika dan relevan dengan teori hukum alam untuk menarik kondisi sesuai keinginan kita atau lazim disebut sebagai Law of Attraction alias LOA. Menurut Bang Owe, deril pawang hujan akan membekali dirinya dengan pengetahuan tentang ciri-ciri hujan, jenis-jenis hujan arah mata angin, kondisi cuaca, sehingga dengan pengalaman dan kepekaan membaca tanda-tanda alam, ia bisa tahu permohonan dan belief system apa yang ia harus lakukan. Yang pasti, deril pawang hujan menurutnya tidak bisa menghentikan atau menggeser hujan. Adapun berbagai aksi yang dilakukan oleh pawang hujan, semisal yang ditunjukkan oleh Mbak Rara, dikatakan hanyalah sekadar aksi teatrikal semata, yang kemungkinan besar dipahami penonton sebagai praktik kesaktian yang sebenarnya tidak ada dalam pandangan Marcel Radival. Dari diskusi antara ahli supranatural dan ahli hipnosis tadi, apa nih kesimpulan yang bisa kalian peroleh?